para investor cerdas, selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu topik yang lagi panas-panasnya nih di market. Balapan sengit buat dapatin tiket emas masuk ke indeks MSCI. Siapa aja jagoannya, dan yang paling penting, gimana sih peluang mereka? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, sebelum kita jauh-jauh, mungkin ada yang bertanya, MSCI itu apaan sih? Gampangnya gini deh, bayangin MSCI itu kayak Liga Champions-nya pasar saham. Ini klub super eksklusif buat perusahaan-perusahaan top global. Kalau ada emiten dari Indonesia yang berhasil lolos, wih, itu sinyal kuat banget buat investor asing. Biasanya, dana jumbo dari luar negeri langsung ngalir masuk. Jelas ini kabar super bagus buat kita-kita yang pegang sahamnya kan? Oke, ini dia peta terjalanan kita hari ini. Pertama, kita mesti ngerti dulu rules of the game-nya. Gimana MSCI milih pemenangnya? Terus kita bakal intip 3 kontestan utamanya. Ada Bumi, Adro, sama Sidaya. Dan di akhir kita bakal keluarin rapornya. Jadi kita bisa lihat siapa yang posisinya paling oke. Sip? Sip, kita mulai dari bagian pertama, aturan mainnya. Nah, ini penting banget buat kita pahami. MSCI itu nggak peduli sama cerita-cerita heboh atau seberapa populer sebuah saham. Mereka itu kayak wasit yang super ketat, objektif banget. Yang mereka lihat cuma satu, angka, data, fakta. Proses seleksinya itu berlapis dan pure kuantitatif. Jadi ada 3 gerbang utama yang harus ditembus sama setiap kandidat. Pertama, full market cap, atau gampangnya, seberapa gede sih total ukuran perusahaannya. Kedua, free float. Ini soal berapa persen saham yang beredar bebas di publik buat kita-kita beli. Dan ketiga, soal likuiditas. Seberapa gampang dan sering saham itu ditransaksiin. Ingat ya, 3-tiganya ini wajib lolos, nggak bisa ditawar. Oke, kita masuk ke kontestan pertama, Bumi. Kalau kita lihat dari data, Bumi ini bisa dibilang kandidat yang paling siap, bahkan udah nyaman di zona aman. Kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat datanya. Lihat deh, untuk rintangan pertama soal ukuran, Bumi udah lolos. Full market cap-nya di 7,29 miliar dolar, sementara syarat minimumnya cuma sekitar 7,15 miliar dolar. Jadi untuk syarat ukuran, checklist pertama, aman. Ini yang bikin dia ada di posisi paling depan sekarang. Lanjut ke rintangan kedua, soal free float atau saham publiknya. Nah, Bumi ini punya sekitar 32,5% saham yang beredar di publik. Kalau kita hitung, nilai investasinya itu sekitar 2,55 miliar dolar. Padahal syaratnya cuma butuh 1,78 miliar dolar. Jauh banget di atasnya kan. Jadi checklist kedua, beres juga. Jadi kesimpulannya buat Bumi apa? Gini, Bumi itu udah nggak lagi di posisi ngejar. Misinya sekarang itu cuma satu, bertahan. Cukup pertahanin aja posisi ini sampai hari H penentuan. Buat kita sebagai investor, ini artinya apa? Artinya, fokus Bumi kemungkinan besar adalah menjaga harga sahamnya tetap stabil, bukan lagi ngegas buat tumbuh agresif. Yang penting, jangan sampai kesalip. Oke, dari si juara bertahan Bumi, kita pindah ke penantangnya, ADRO. Nah, kalau Bumi tugasnya bertahan, ADRO ini beda cerita. Dia ini si pengejar. Misinya jelas banget, dan ini murni permainan angka. Kejar target harga. Pertanyaan besarnya sekarang, seberapa jauh lagi ADRO harus lari? Emang target harganya berapa sih? Nah, ini dia angka keramat yang harus ADRO tembus. Jawabannya adalah Rp3.600 per lembar saham. Yup, 3.600. Ini adalah garis finishnya. Bukan angan-angan, bukan harapan, tapi target matematis yang saklek. Kalau mau masuk MSCI, ya harga ini yang harus dicapai sebelum April 2026. Biar kebayang ya, untuk bisa nyentuh harga Rp3.600.000 itu, artinya valuasi total ADRO harus loncat sekitar 50%. Ini loncakan yang gede banget loh, dari yang sekarang sekitar 70 triliun, harus naik ke atas 105 triliun rupiah. PR-nya lumayan kan? Eits, tapi tunggu dulu. Mengejar harga bukan satu-satunya tantangan. Ada ranjau lain. ADRO itu wajib punya rekor trading yang bersih. Kalau sampai kena suspensi, apalagi pas di hari penentuan, atau masuk papan pemantauan khusus, wah, semua usaha tadi bisa hangus seketika. Ibaratnya udah mau gol, malah kena kartu merah. Langsung didiskualifikasi. Kontestan kita yang terakhir ini agak unik. Sebuah paradoks, namanya CDIA. Dia ini sebetulnya raksasanya, perusahaan paling gede di antara ketiganya. Tapi anehnya, jalannya malah paling terjal. Kenapa? Karena ada satu aturan spesifik yang menghambat dia.
Nah, ini dia biang keladinya. Free float atau saham publik CDIA itu tipis banget, di bawah 15%. Karena ini, MSCI ngasih penalti yang berat banget. Syarat nilai investasinya jadi dikali 1,8. Jadi kalau yang lain cuma butuh 1,78 miliar dolar, CDIA ini harus bisa tembus 3,22 miliar dolar. Gila kan? Hampir 2 kali lipat. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget seberapa berat perjuangan CDIA. Lihat deh gapnya, jurangnya, antara nilai investasinya yang sekarang sama targetnya setelah kena penalti. Jauh banget. Ini benar-benar perjuangan mendaki gunung yang curam. Jadi kesimpulannya buat CDIA gimana? Walaupun valuasinya jumbo, struktur kepemilikannya yang sangat terkonsentrasi itu jadi batu sandungan terbesar. Di mata MSCI dengan free float sekecil itu, CDIA malah lebih kelihatan kayak kandidat saham small cap, bukan buat masuk ke indeks utama yang isinya para kelas berat. Oke, kita udah bedah satu-satu. Sekarang waktunya kita adu data mereka secara head to head. Kita taruh semuanya di satu tabel biar kelihatan jelas siapa unggul di mana. Nah, tabel ini rangkumannya. Jelas banget kan? Bumi, posisinya paling kuat, udah centang hijau. Paling siap. Adro, ini si penantang potensial, tapi ada PR besar. Harus bisa bawa harga ke 3.600. Terakhir, CDIA. Walaupun dia paling raksasa dari sisi market cap, dia kejebak sama aturan penalti free float. PR-nya paling berat. Jadi, dari semua ini, Bumi jelas ada di posisi terdepan. Tapi, cerita yang paling menarik buat kita sebagai investor mungkin justru Adro. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kisah pengejaran target yang jelas, terukur, dan penuh tantangan. Nah, karena itu kita perlu gali lebih dalam soal Adro. Makanya, di pembahasan wawasan cerdas berikutnya, kita akan lakukan deep dive khusus emiten ADRO. Kita akan bongkar peta jalan matematika ADRO menuju MSCI 2026. Senario apa aja yang mungkin terjadi, apa pendorongnya biar harganya bisa sampai ke target 3.600.000 itu, semuanya akan kita kupas tuntas. Banyak banget yang ngomongin soal potensi ADRO masuk MSCI. Tapi, ya, kebanyakan cuma sebatas narasi, cuma katanya. Hari ini kita singkirkan dulu semua itu. Kita bakal fokus ke hal yang paling penting, peta jalan matematisnya. Angka presisnya berapa sih yang harus dicapai, kapan, dan ada jebakan apa aja yang harus dihindari. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Yap, bener banget. Ini adalah kelanjutan dari bahasan kita sebelumnya tentang kandidat-kandidat MSCI 2026. Setelah kita lihat gambaran besarnya, hari ini kita bakal fokus total ke satu nama, ADRO. Jadi, apa aja sih syarat yang harus dipenuhi? Kita pasti sering banget kan dengar narasi yang kayak gini. Wah, ADRO itu labanya triliunan, valuasinya murah banget, dividennya gede, udah pastilah masuk indeks global. Ya, kalau dilihat dari fundamentalnya aja sih, emang kedengerannya kayak kandidat yang sempurna banget kan? Tapi, pertanyaan kuncinya adalah, emangnya MSCI peduli sama semua itu? Apa laba besar dan valuasi murah itu ada di dalam checklist mereka? Jawabannya, spoiler alert, sama sekali enggak. Karena pada kenyataannya, MSCI itu ibarat mesin. Proses seleksinya itu super mekanis, dingin, dan nggak pakai perasaan. Mereka benar-benar nggak peduli laba Anda triliunan atau valuasinya murah. Fokusnya cuma pada 3 hal. Catat nih, kapitalisasi pasar, free float, dan yang paling krusial, kepatuhan regulasi. Udah, itu aja. Oke, mari kita bedah peta jalannya. Ada 3 rintangan utama yang harus Adro taklukkan. Pertama, kita sebut aja angka ajaib yang harus dicapai. Kedua, zona waktu yang sempit banget. Dan yang ketiga, ini yang seram, aturan kill switch dari regulator. Nanti di akhir semuanya akan kita rangkum dalam sebuah checklist yang sederhana. Oke, kita mulai dari rintangan pertama dan yang paling fundamental, matematika. Ini semua murni tentang angka, dan Adro punya pekerjaan rumah yang cukup besar. Nah, ini dia masalah utamanya. MSCI itu nggak melihat total nilai perusahaan ya, tapi mereka cuma lihat nilai dari saham yang benar-benar bisa diperdagangkan oleh publik, atau istilah kerennya float adjusted. Batas minimumnya adalah 1,788 miliar dolar AS. Sementara itu, posisi ADRO saat ini baru di angka 1,24 miliar. Kesenjangannya masih lumayan jauh. Jadi, gimana caranya nutupin kekurangan itu? Nah, karena porsi saham publiknya atau free float-nya itu udah tetap di angka 28,67%, satu-satunya jalan ia cuma dengan naikin harga sahamnya.
Coba yuk, kita hitung mundur bareng-bareng. Biar bisa mencapai target float, total kapitalisasi pasar Adero harus mencapai 6,2 miliar dolar. Kalau kita konversi ke rupiah, itu setara dengan 105 triliun. Nah, angka segede itu kalau kita bagi dengan total sahamnya, bakal menghasilkan angka ajaib ini, 3.607. Oke lah, kita bulatkan saja biar gampang, 3.600. Artinya apa? Harga saham Adero harus konsisten berada di level segitu. Itu berarti dibutuhkan kenaikan sekitar 50% dari level saat ini. Ini bukan tugas yang mudah loh. Dan angka inilah yang jadi target utamanya. Mencapai harga 3.600.000 itu satu hal, tapi rintangan kedua adalah soal waktu. Kenaikan harga ini nggak bisa terjadi kapan saja. Ada jendela waktu yang sangat spesifik dan krusial banget. Momen paling menentukan ada di sini, akhir April 2026. MSCI akan memilih satu hari secara acak dari 10 hari kerja terakhir di bulan itu untuk mengambil data harga. Artinya, harga Rp3.600 itu harus sudah tercapai dan stabil selama periode kritis tersebut. Bukan di awal tahun, bukan di tengah tahun, tapi spesifik di akhir April. Timing is everything. Oke, kita berandai-andai. Anggaplah Adro berhasil mencapai target harga di waktu yang tepat. Apakah sudah pasti lolos? Eits, belum tentu. Ada rintangan ketiga yang fungsinya kayak tombol kill switch, yaitu aturan main dari bursa efek. Aturan ini sifatnya mutlak, nggak ada negosiasi. Kalau Adero kena suspensi, bahkan cuma untuk 1 hari di tanggal penentuan, game over. Atau kalau sampai masuk ke papan pemantauan khusus, langsung gugur juga. Nggak peduli harganya udah mencapai 4.000 sekalipun. Ini filter yang paling mematikan. Dan yang perlu diwaspadai, BEI baru-baru ini udah ngirimin surat peringatan loh terkait volatilitas transaksi Adero. Anggap aja ini sebagai kartu abu-abu, artinya pergerakan saham Adero sudah dalam pantauan. Biar bisa lolos seleksi MSCI, Adero harus main cantik, sangat bersih, dan menghindari kartu kuning atau UMA, apalagi kartu merah berupa suspensi. Nah, setelah memahami ketiga rintangan tadi, yuk kita simpulkan semuanya menjadi sebuah checklist sederhana yang bisa Anda gunakan untuk memantau perjalanan Adro menuju MSCI. Jadi, kalau Anda lagi memantau ADRO, cuma ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Simple. Pertama, harga. Apakah trennya menuju 3.600? Kedua, waktu. Apakah kenaikan ini terjadi mendekati April 2026? Dan yang ketiga, super penting, status bursa. Apakah saham ini bersih dari kartu kuning atau notasi apapun? Dan inilah kesimpulan kuncinya. Ini bukan soal memenuhi 1 atau 2 syarat aja ya. Ketiga elemen ini, harga, waktu, dan status regulasi harus selaras secara sempurna. Kalau satu saja meleset, ADLO akan tetap menjadi saham dengan fundamental yang bagus, tapi ya tetap berada di luar klub MSCI. Ini kan jadi memunculkan pertanyaan menarik ya. Kalau peta jalan untuk ADRO ini begitu matematis dan jelas, kenapa banyak saham berkapitalisasi raksasa lainnya justru gagal? Kenapa valuasi besar saja tidak cukup? Seperti yang kita lihat pada kasus CEDIA. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ? Kita akan bedah semua itu di analisis selanjutnya. Kita bakal bongkar satu misteri yang sering banget bikin pusing para investor saham. Kenapa sih perusahaan raksasa bisa-bisanya kalah dalam perebutan masuk ke indeks global? Ini pelajaran penting banget buat kita semua, jadi yuk langsung aja kita mulai. Nah, pembahasan kali ini nyambung banget nih sama deep dive kita soal ADRO kemarin. Kalau kalian udah nonton, ini bakal jadi pelengkap yang pas. Kalau belum pun, tenang aja, kalian tetap bakal dapat intinya kok hari ini. Oke, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya perusahaan raksasa, valuasinya 170 triliun rupiah, bisa kalah saing sama kompetitor yang kelihatannya lebih kecil buat dapetin kursi di indeks global? Aneh kan? Kedengarannya kayak nggak masuk akal. Nah, di sini kita bakal bedah mitos ini bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus patahkan dulu satu mitos yang paling sering kita dengar. Mitos yang bikin banyak investor salah kaprah, yaitu anggapan kalau perusahaan dengan market cap paling gede udah pasti otomatis masuk ke indeks-indeks keren. Ternyata ceritanya nggak sesimpel itu guys. Biar gampang, coba deh bayangin MSCI itu kayak mall super eksklusif. Valuasi total perusahaan itu ya seberapa gede gedungnya. Tapi yang paling penting itu bukan gedungnya, tapi free float, alias seberapa lebar pintu masuknya. Percuma kan gedungnya megah banget, tapi pintunya sempit, nggak banyak yang bisa masuk.
So, biar kita bisa mecahin misteri ini, kita mesti tahu dulu aturan main dari si klub eksklusif MSCI ini. Kuncinya cuma satu. Kita harus paham kalau mereka itu ngelihat dua jenis market cap. Dan keduanya ini beda banget. Di sebelah kiri ada yang namanya full market cap. Ini nilai total perusahaannya alias ukuran si gedung mall tadi. Tapi jujur aja MSCI nggak terlalu peduli sama ini. Fokus mereka itu ada di kanan, investable market cap. Nah ini dia nilai dari si pintu masuk itu. Porsi saham yang benar-benar bisa dibeli sama publik kayak kita. Jadi pertanyaannya bukan seberapa besar perusahaannya, tapi seberapa banyak sih sahamnya yang bisa kita beli. Dan ini dia angka keramatnya. Buat bisa masuk ke klub MSCI, sebuah perusahaan wajib punya nilai investable. Ingat ya, ini nilai saham yang beredar, bukan nilai total perusahaan. Minimal 1,788 miliar dolar AS. Ini tiket masuk standarnya. Tapi ternyata nggak semua perusahaan lewat jalan yang sama. Tergantung dari seberapa lebar pintu masuk atau free float-nya, MSCI nyiapin 2 jalur yang beda banget. Ada jalur normal yang mulus kayak jalan tol, dan ada jalur penalti yang ya penuh rintangan. Ini dia jalur normal. Ini buat perusahaan yang pintunya kebuka lebar alias free float-nya di atas 15%. Buat mereka aturannya simple. Cukup penuhi target nilai investable yang tadi 1,788 miliar dolar. Contohnya kayak ADRO atau Bumi, mereka ada di jalur ideal ini. Nah, sekarang kita masuk ke jalur penalti. Ini buat perusahaan yang pintu masuknya sempit, free float-nya di bawah 15%. Kenapa dihukum? Karena MSCI mikir gini, saham yang beredar sedikit itu lebih beresiko, lebih gampang harganya digoreng dan buat fund manager besar susah banget buat beli atau jual dalam jumlah gede. Makanya sebagai hukumannya, syarat masuknya dinaikin 1,8 kali lipat. Gila kan? Dan inilah angka hukumannya. Target nilai investable yang harus mereka capai langsung loncat jadi 3,22 miliar dolar AS. Hampir 2 kali lipat dari jalur normal. Ini bener-bener tembok raksasa yang susah banget dipanjat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Waktunya kita terapin semua aturan tadi ke studi kasus nyata buat mecahin teka-teki di awal. Inilah pertarungan antara si raksasa CDII melawan Bumi. Di ronde pertama, kalau kita cuma lihat kali full market cap, CEDIA jelas juaranya. Nilainya 170 triliun rupiah. Kelihatan jauh lebih superior dibanding Bumi yang cuma 123 triliun. Nah, inilah yang sering banget nyecoh para investor. Tapi, coba lihat apa yang terjadi di ronde kedua. Begitu kita ukur pakai metrik yang penting, yaitu investable market value, ceritanya langsung kebalik 180 derajat. Pintu masuk Bumi yang lebar itu ternyata nilainya 2,5 miliar dolar, sementara CDI yang pintunya sempit nilainya cuma 1 miliar dolar. Bener-bener plot twist. Dan inilah vonis akhirnya. Momen ahanya, Bumi dengan nilai investable 2,55 miliar dolar dengan santai melewati ambang batas jalur normal di 1,788 miliar dolar. Lolos, sementara itu Cijia yang nilainya cuma 1 miliar dolar gagal total. Jauh banget dari target jalur penaltinya yang setinggi 3,22 miliar dolar. Nah, misteri terpecahkan kan? Biar lebih kebayang lagi seberapa kejam matematika di jalur penalti ini, ayo kita lihat. Kalian bakal kaget betapa hampir mustahilnya bagi perusahaan dengan free float kecil buat bisa lolos. Coba perhatiin tabel ini baik-baik. Ini simulasi yang bikin melongo. Kalau ada perusahaan yang free float-nya cuma 3%, tahu nggak berapa valuasi total yang dia butuhin buat lolos jalur penalti? 3.626 triliun rupiah. Angka yang ya ampun hampir nggak mungkin dicapai di bursa kita. Jadi intinya jelas, makin kecil free float, targetnya jadi makin nggak masuk akal. Oke, setelah semua hitung-hitungan teknis tadi, pertanyaannya sekarang, apa artinya ini buat kita sebagai investor? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk kita simpulkan jadi panduan praktis. Ini dia, checklist buat investor cerdas. Nomor 1, selalu cek free float. Di atas 15% nggak? Kalau iya, bagus, jalannya lebih masuk akal. Kalau di bawah itu, wah harus super waspada, ada tembok penalti yang tinggi banget di depannya. Nomor 2, cek likuiditasnya. Sahamnya aktif ditransaksikan nggak setiap hari. Jadi jangan cuma silau sama angka market cap gede yang muncul di aplikasi sekuritas kalian ya. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungkan. Sekarang kan kalian udah tahu nih aturan mainnya. Coba deh iseng-iseng cek lagi portofolio kalian. Kira-kira
Ada nggak perusahaan lain yang posisinya entah itu lebih dekat buat masuk atau malah lebih dekat buat keluar dari indeks, ternyata nggak seperti yang kalian kira selama ini? Oh iya, dan seperti biasa, penting banget buat diingat ya, konten ini tujuannya murni buat edukasi, bukan saran investasi. Setiap keputusan jual atau beli saham itu sepenuhnya jadi tanggung jawab pribadi kalian masing-masing. Oke, terima kasih banyak udah nyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.